Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua baik-baik saja karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan berlimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah tergabung dalam online service dari Grace of Christ Community Church hari ini. Hari ini kita sama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Kita akan memuji dan menyembah bersama. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara diberkati. Oleh sebab itu, persiapkanlah Alkitabmu, persiapkanlah roti dan anggur serta minyak zaitun. Kita akan bersama-sama, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, berkatilah Pastor Joshua Temakaka, berikanlah hikmat pengertian pewahyuan, dan kami percaya firman-Mu akan memberi kekuatan bagi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan. Dan kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Haleluya, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi dari tempat ini kami ucapkan Shalom, Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dan saat ini mari bersama-sama tanggalkan setiap beban masalah kita, datang kepadanya, karena dialah yang memberikan jalan keluar dan kepastian di dalam Yesus Kristus. Biarlah jiwa kita tenang dan damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus ambil alih segalanya. Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan kami. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Dan Roh Kudus sendiri yang mengingatkan semua janji-janji Bapa dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi gentar. Bahkan setiap kami tidak menjadi gelisah hatinya. Karena Roh Kudus yang ada dan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan. Mari saudaraku bersama-sama katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rinduku, berada dekat-Mu. Ya amin Tuhan. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Oh tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu. Katakan
mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah hatiku, Yesus kekuatanku, Yesus gunung batuku, yang ku percaya, Engkaulah sandaran hidup kami. Kami tenang dalam-Mu, kami ada di dalam-Mu, ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Gunung batu perlindungan kami, kota benteng hidup kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, tiada yang seperti Engkau. Agung kami, mulialah Kau Tuhan, haleluya. Kami berterima kasih, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang adalah kasih. Nama Yesus yang beri keselamatan, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus, nama yang beri kemenangan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kami milik-Mu Yesus Tuhan. Kami berterima kasih, haleluya, haleluya. Kami
Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menerima kekuatan yang baru. Bagaikan Raja Wali, terbang tinggi mengatasi badai. Begitu juga janji-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kau yang menjadikan setiap kami umat yang lebih dari pemenang. Yang sakit telah disembuhkan, yang terikat telah dilepaskan, yang luka Tuhan berikan pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita dan bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku Tuhan, bawaku dekat padamu. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Katakan Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, urapi kami semua untuk hari ini bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua terpelihara sehat sampai hari ini karena anugerah.
Dan biarlah siapapun yang bersama-sama kami hari ini menerima berkat firman-Mu melalui pelayanan online ini, fellowship online ini, kami percaya mereka semua menerima berkat daripada-Mu. Yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan yang letih, lesu, berbeban berat memperoleh kekuatan dan semangat hidup yang baru. Biarlah pengajaran terang, kebenaran dan kasih-Mu memberikan kepada kami jaminan keselamatan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan. Urapi lidah bibirku untuk memberitakan kabar baik, Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarpun mereka berada jauh, bahkan sampai di pulau-pulau, di pelosok-pelosok dimanapun, mereka akan merasakan kehadiran-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus yang menjamah mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Biarlah firman kebenaran ini menjadi kekuatan yang menyegarkan jiwa kami dan memberikan kami semangat untuk hidup memasuki zaman akhir dengan iman bahwa kami semua pasti diselamatkan. Berfirmanlah ya Bapa, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Baik, shalom semuanya. Boleh tepuk tangan dengan semangat dimanapun kamu berada bagi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca beberapa teks firman Tuhan dari kitab Markus pada pasal 4. Dan teks ini adalah ayat-ayat yang memberikan kepada kita rahasia kerajaannya Bapa. Dengan judul firman Tuhan atau khotbah pada hari ini adalah menang menghadapi badai kehidupan. Menang menghadapi badai kehidupan. Jadi kita menghadapinya, bukan kita ketakutan, bukan kita lari, bukan kita neglect atau acuh tak acuh, tapi benar-benar menghadapinya. Dan biarlah kita semua diberkati, Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan mengerti apa yang Ia ajarkan bagi kita. Di dalam Markus pada pasal 4 kita akan membaca pada ayatnya yang ke-35. Pastor Berti akan membantu kita membaca sampai dengan ayatnya yang ke-41. Demikian firman-Nya, secara perikop diberi judul angin ribut diredakan. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin, puji Tuhan. Ini adalah ayat-ayat yang luar biasa. Dan biarlah kita diberkati di masa-masa seperti ini di mana banyak orang mengalami tantangan kehidupan yang begitu besar. Dan jika itu terjadi bagi kalian atau bagi kamu atau bagi siapapun yang bersama-sama kita di dalam fellowship online ini, biarlah mempunyai kekuatan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita dikalahkan keadaan hidup. Nah, di dalam ayatnya yang ke-35 diperlihatkan di teks itu dikatakan pada hari itu. Pada hari itu. Waktu hari sudah petang. Jadi kalau berbicara time frame-nya Tuhan, ini berbicara memasuki hari baru. Secara budaya Yahudi, hari baru itu ketika memasuki senja, itu ada hari baru. Jadi memasuki hari baru selalu gelap. Jadi hari kalau kita pagi sampai malam, kalau budaya Yahudi ganti masuk malam itu adalah hari baru, ganti hari. Itu sebabnya pada saat mau ganti hari. Jadi kalau berbicara time frame-nya Tuhan ini mau memasuki zaman akhir. Kalau
bicara dalam konteksnya murid-murid pada hari itu sesudah mau ganti hari, mau masuk petang. Artinya sepanjang hari itu ada sesuatu yang terjadi. Nah, di dalam Markus pada pasal 4 ini sebelum ayat 35 Tuhan mengajarkan tentang seorang penabur. Di dalam Markus pada pasal 4. Sepanjang hari itu dia mengajar tentang seorang penabur yang keluar menabur. Di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-13 dia menggunakan suatu perkataan yang ajaib. Kenapa? Dia katakan, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Dikatakan pada ayat yang ke-13, kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Jadi Tuhan mau kasih tahu bahwa perumpamaan di Markus 4 ini penting banget. Kalau kamu nggak mengerti tentang perumpamaan ini, kamu nggak mengerti semua perumpamaan yang lain. Dan kalau tidak mengerti perumpamaan yang lain, maka tidak dapat memahami tentang kerajaan Bapaknya. Kenapa? Karena semua yang disampaikan kepada publik selalu dalam bentuk perumpamaan sebagai rahasia. Supaya mereka memang tidak mengerti, supaya tujuannya mereka tidak mengerti. Di dalam teks itu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tapi kepada murid-murid rahasia itu dibuka. Jadi sepanjang hari Tuhan mengajarkan tentang benih yang ditabur. Kemudian pada hari itu waktu petang dia katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan tidak mengajak murid-murid tenggelam. Tuhan mengatakan marilah kita bertolak ke seberang. Kalau kita lihat di Markus 4 ayat yang ke-36, kita akan lihat di situ bagaimana murid-murid membawa Yesus. Markus 4 ayat 36. Dikatakan murid-murid membawa Yesus. Padahal di ayat sebelumnya Yesus yang berkata kepada mereka, marilah kita, Yesus yang mengajak. Nah, di dalam badai kehidupan kita yang pertama, supaya kita menang, supaya kita rest, kita mempunyai damai sejahtera menghadapinya. Karena kita harus tahu bahwa hidup kita ini ada satu tujuan yang dari Tuhan. Dan tujuan yang dari Tuhan bukan kita yang akan menggenapinya. Tapi Dia yang menggenapinya melalui kehidupan kita. Jadi sepanjang kita memahami kehidupan kita adalah miliknya Tuhan, bukan milik kita sendiri, kita akan rest. Kita tidak ketakutan. Kita bisa bersiap menghadapinya karena kita tahu Tuhan membackup hidup kita. Katakan haleluya untuk hal itu. Tuhan yang menopang hidup kita. Itu sebabnya murid-murid kemudian berusaha dengan kekuatannya sendiri menyelesaikan badai. Padahal Tuhan Yesus tidur. Kenapa? Karena mereka tidak memahami bahwa proyek untuk sampai ke seberang itu bukan proyeknya mereka, proyeknya Tuhan. Marilah kita bertolak ke seberang. Dan kalau saudara baca atau kita baca ayat-ayat Markus 4 ini keren banget. Karena di seberang Tuhan ketemu banyak sekali orang yang menantikan dia dan dia melakukan mujizat. Dan di dalam teks-teks Markus diperlihatkan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita hari ini menjadi percaya. Semua badai kehidupan, apakah kamu sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah keluargamu, rumah tanggamu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, atau seperti saya, sedang di dalam pelayanan. Marilah kita rest, kita tahu ini semua kehidupan adalah miliknya Tuhan. Dengan bahasa yang kita sering dengar, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan di take over, justru serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup berkati kita. Itu sebabnya di dalam Markus 4, pada ayatnya yang ke-24-25, Markus 4 ayat 24-25 akan dibuka dan kita baca, demikian firman-Nya. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana seorang keluar menabur benih. Di dalam Markus 4 pada ayatnya yang ke-14 dikasih tahu bahwa benih itu adalah firman. Kemudian di Markus 4 ayat 26 Tuhan Yesus katakan hal kerajaan Bapa, kerajaan sorga. Jadi sebenarnya waktu dia mengajar di Markus 4,
Dia sedang mengajar tentang kerajaan Bapanya. Bahwa Bapanya dari sorga memberikan Yesus, memberikan firman yang hidup ke bumi ini, ke dunia ini. Dan bagaimana firman itu akan bertumbuh. Sehingga firman itu bertumbuh di mana? Di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Termasuk di dalam kehidupan kamu dan kehidupan saya. Dan saat-saat ini Tuhan sedang membuktikan hal itu. Kita sekarang sedang ibadah online. Di hadapan saya tidak banyak orang. Kamu juga mungkin di rumah hanya beberapa orang. Karena bagi Tuhan gedung berapapun besarnya kurang besar. Karena yang Tuhan mau jangkau bukan sebagian orang, tapi semua orang. Saya ulangi, gedung dimanapun di dunia ini, gedung yang terbesar di dunia bagi Tuhan tidak cukup besar. Karena itu yang dia butuhkan bukan gedungnya, manusianya. Karena kehendak Bapa semua manusia dia berdiam di dalamnya. Haleluya. Jadi itu sebabnya saat ini sekarang sedang terjadi apa ini Markus 4 ini. Karena sepanjang hari itu Tuhan sedang mengajar tentang kerajaan. Dia kasih perumpamaan apa sih? Kerajaan itu kayak apa? Kayak sebiji sesawi, satu biji sawi. Kalau ditabur dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Apa yang saya sampaikan sekarang ini saya bersuka cita. Segala pujian bagi Bapa di surga karena ada banyak orang di pelosok-pelosok yang mendengar. Shalom hai buat kamu yang kebetulan ada di Manokwari, ada di beberapa pulau di Indonesia. Ini adalah anugerah. Ada di Sorong, ada di Bintuni, ada di Mentawai. Semua ini adalah anugerah yang dulu nggak bisa dijangkau, sekarang dijangkau. Nah Tuhan mau berdiam di dalam kamu, di dalam saya. Itu sebabnya Tuhan katakan camkanlah apa yang kamu dengar. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Remato Kristo. Jadi Tuhan Yesus mau kita sekarang benar-benar paham. Apa yang kita dengar, kita camkan. Ada kata imperatif harus tanda seru, camkan. Karena yang mendengar akan mendapat dan kepadanya akan ditambahkan. Jadi setiap orang yang beriman akan menerima lebih dari yang dia imani. Haleluya. Justru yang tidak beriman apa yang ada padanya akan diambil. Bukan Tuhan yang ambil, iblis berkuasa ambil. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu sebabnya bagaimana kita menang menghadapi badai kehidupan. Yang pertama kita harus tahu kita hidup di dunia ini bukan berasal dari diri kita sendiri. Ada programnya Bapa Surgawi. Ada rancangannya Bapa di surga. Bahkan pernah di dalam satu keadaan Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya ketemu orang buta. Murid-muridnya tanya dia buta karena apa? Kutuk karena dosanya dia, dosa orang tuanya atau karena apa Tuhan Yesus? Bukan karena dosanya dia, bukan karena orang tuanya, bukan karena kutuk. Tapi karena Bapa mau menyatakan pekerjaannya melalui orang itu. Dan biarlah hari ini kamu di dalam segala keadaanmu percaya. Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa di dalam hidupmu. Katakan amin untuk hal itu. Tersenyumlah. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, yang kedua kita mau pahami. Dengan iman, dengan rest kita mau belajar mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Di dalam teks ini dikatakan di dalam Markus pada pasal 5, mari kita baca pada ayatnya yang ke-37. Demikian firmannya ayat 37 dan ayatnya yang ke-38 baris pertama. Mari Pastor Berti 2 ya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun serta Markus pasal 4 ayatnya yang ke-37 dan 38. Markus pada pasal 4. Maafkan saya, ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Lalu mengamuklah taufan, angin yang sangat dahsyat, terus Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu karena ada angin yang dahsyat. Kemudian Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. air memenuhi perahu. Nah, ayat yang ke-38 kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Di buritan apa? Di buritan perahu. Perahu apa? Perahu di mana murid-murid ada bersama dengan Yesus. Supaya kita memahami yang kedua, di dalam semua badai hidupmu, engkau tidak pernah sendirian.
Yesus ada bersamamu. Sejak awalnya bahkan Tuhan berkata kepada murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan tidak punya rancangan kita tenggelam. Tuhan gak punya rancangan kita mati, bangkrut, miskin, menderita, dikalahkan setan karena dosa. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan punya banyak rancangan tentang kita, yaitu satu rancangan, damai sejahtera. Apa rancangan damai sejahtera? Kalau kita berdoa, dia jawab. Kalau kita cari dia, kita ketemu sama dia. Dan ucapan saya tentang rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera adalah ucapan Nabi Yeremia yang Tuhan firmankan kepada umatnya waktu umatnya di Babel, di dalam pembuangan. Di dalam pembuangan Tuhan bilang rancanganku rancangan damai sejahtera. Jadi di tengah keadaan mereka dibuang, Tuhan bilang aku punya rancangan yang damai sejahtera. Dengan demikian akan dipisahkan siapa yang percaya Tuhan, siapa yang tidak percaya Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan pasti mengeluh. Pasti kecewa, pasti marah, pasti berontak. Yang percaya di dalam keadaan pembuangan mereka rest. Mereka menantikan janji Tuhan digenapi. Nah bagi kita sekarang, di dalam keadaan kita yang seperti ini, yang pertama serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang punya hidup. Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Tuhan yang mempunyai kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Tuhan yang mempunyai, termasuk pelayan ini Tuhan yang punya. Kita rest bersama Tuhan. Yang kedua, di tengah badai jangan lupa Yesus pun ada di tengah badai kehidupan kita. Kita tidak pernah sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sejak awalnya dia yang mengajak kita untuk menerima kebenaran-kebenarannya. Memanggil kita untuk menerima anugerahnya, kasih karunia-Nya, kebenarannya. Dia yang panggil kita. Percaya, dia sangat mengasihi kita. Dimanapun kamu berada, percayalah Tuhan sangat mengasihimu. Saya tidak bisa menjangkau secara fisik, tapi biar perkataan ini secara supranatural akan memberkatimu. Bahwa Tuhan mengasihimu, menjawab doamu dan mau memberkatimu. Itu sebabnya di dalam konteks ini, yang kedua kita harus melihat apa yang Yesus kerjakan di dalam konteks badai ini. Yesus tidur. Yesus rest. Yesus berdiam di dalammu, rest. Dia tinggal di dalammu, dia tinggal di dalamku. Itu sebabnya Yohanes mengatakan roh yang ada padamu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Roh itu perkataan. Itu sebabnya iblis maunya kita bisa melihat keadaan. Tapi Tuhan mau kita bisa melihat apa yang dia sedang kerjakan. Karena apa yang sedang Yesus kerjakan itu akan berdampak bagi kita. Mari bersama-sama ucapkan, mari kita melihat Yesus. Nah, kenapa saya katakan mari kita melihat Yesus? Karena Yesus tidak terlihat. Yesus physically tidak terlihat. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 17, kita akan lihat Efesus 1 Demikian firman Tuhan Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ayat yang ke-18 bersama-sama, mari Pak kita baca. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hatimu terang. Kata mata hatimu terang ini sebenarnya perkataan yang berbeda di dalam bahasa aslinya. Karena kata hati itu menggunakan kata dia, dua kata dia dan naus. Naus itu bicara pikiran. Kata terang itu mempunyai gambaran kayak picture, gambar atau foto, cerk gitu. Jadi begini, mata hatimu terang tuh begini. Hati kita secara mendalam bisa ngerti sampai kayak ngelihat gambar, cerk. Nah gitu. Mata kita bisa ngelihat gambar, aku akan lolos dari masa ini. Aku akan menerima janji Tuhan. Kita mungkin nggak tahu caranya ya, tapi kita bisa lihat itu.
Itu yang disebut mata hati. Karena kata hati itu menggunakan dua kata, salah satunya naus, pikiran. Jadi seperti deep thought, pemikiran yang mendalam sehingga mempunyai imajinasi. Amin ya. Pemikiran yang mendalam sampai mempunyai imajinasi, mempunyai gambaran. Makanya tadi saya katakan iblis maunya kita lihat gambar keadaan. Kita hidup di dunia Instagram, di dunia YouTube, di dunia yang memberikan kepada kita promosi-promosi kehidupan dan kekhawatiran hidup. Sampai-sampai Yesus seperti tertidur bagi kehidupan kita. Sampai-sampai Yesus terabaikan bahwa dia ada di dalam kita. Nah hari ini bagaimana kita menang di dalam menghadapi badai kehidupan, kita kembali mau memikirkan, merenungkan pemikiran kita di dalam kebenaran Kristus, sehingga kita bisa melihat seperti gambar, mata hati kita terang, bisa lihat jelas, bisa clearly, ngerti, understand, oh oke Tuhan, aku tahu Kau sedang mengerjakan ini. Saya tidak bisa menyatakannya buat saudara secara pribadi karena Tuhan bekerja pribadi lepas pribadi secara individu. Tetapi itulah yang Tuhan maksud di dalam Efesus 1 ayat 18, kita lihat sekali lagi. Dikatakan dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, kemudian agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi ada sebuah pengharapan, kita ini dipanggil untuk ngerti ini dengan sebuah pengharapan. Titik 2, betapa kayanya kemuliaan, bukan penyakit ya, bukan kemiskinan, bukan kutuk, bukan kegagalan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan, ordain, sudah ditetapkan, tidak bisa dihapus, tidak bisa dibatalkan. Bagi siapa? Orang-orang kudus. Katakan amin. Katakan itulah aku, haleluya, itulah kamu, itulah saya, itulah kita orang-orang kudus. Bahkan kalau kita baca di ayat 19-nya, dikatakan begini ayat 19, mari Pastor Berti kita baca, Efesus 1 ayat 19, 2 iya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat apa? Kuasanya, terbatas nggak kuasa Tuhan? Tidak terbatas. Menurut kamu terbatas nggak? Betapa hebat kuasanya. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Percaya kita terbatas nggak? Sangat terbatas. Setiap orang berbeda-beda percayanya. Tetapi kuasanya tidak terbatas. Melalui kebenaran ini saya mau sampaikan bagi kita semua termasuk bagi saya. Jangan batasi percayamu. Wahai karena kuasanya tidak terbatas. Supaya mata hati kita, pemikiran kita yang mendalam bisa melihat, membayangkan secara clear, jelas apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Cara kerjanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tahu semuanya. Tuhan yang ngerti. Hari ini mau terjadi seperti ini kita nggak paham. Tapi dia baik buat kita. Dia luar biasa bagi kita. Jadi yang pertama, marilah kita rest di dalam kebenarannya. Merespek setiap firman Tuhan. Camkan firman itu. Karena kalau kita menangkap firman itu seperti yang dimaksud, dia akan bertumbuh. Kayaknya emang awalnya kecil, tapi dia nanti jadi besar banget. Bahkan semua orang-orang bisa datang berlindung di situ. Apa yang kamu imani akan menolong banyak orang. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, percayalah kamu tidak sendiri. Saya tidak sendiri, ada Yesus bersama kita. Kadang-kadang Yesus terabaikan. Tapi hari ini kita mau bangunkan Yesus bukan untuk bilang guru kami akan binasa. Enggak, bangunkan Yesus untuk kita minta kepada dia hikmat dan pengertian. Tadi dikatakan hikmat dan pengertian supaya Tuhan buka. Tuhan buka. Supaya kita bisa melihat yang tertutup. Orang lihat penyakit, kita bisa lihat Yesus sedang berjalan menyembuhkan. Orang melihat resesi, kita bisa melihat Yesus yang sedang memelihara hidup anak-anaknya, umat-umatnya. Dan biar kita lihat itu di dalam kehidupan kita secara jelas, secara clear. Supaya kita ngerti betapa dahsyat dan betapa kaya kemuliaan. Kemuliaan siapa? Orang-orang kudusnya.
Siapa orang kudusnya? Kamu dan saya. Orang yang percaya bahwa segala dosamu sudah diampuni. Haleluya. Marilah kita sadar. Marilah kita sadar. Saya tidak memahami kamu sendiri atau bersama keluarga ketika bersama-sama kita fellowship online ini. Tapi kalau ada siapapun di sana bersama kamu, katakan, ayo sadar Yesus ada bersama-sama kita. Katakan, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Jangan biarkan tantangan hidup membuat kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan biarkan tantangan hidup membuat kita ketakutan sehingga kita tidak sanggup lagi melakukan hal-hal yang adalah rancangannya. Dia baik, dia luar biasa, dia ajaib, dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya camkan apa yang kamu dengar yang berasal dari Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus mau kamu diberkati. Dan saya diberkati. Yang kedua, kita rest karena kita sadar. Dia ada bersama kita. Dia menyertai kita. Di dalam Markus, di dalam Amsal pada pasal 4. Pada ayatnya yang ke-20. Amsal pada pasal 4 ayat yang ke-20. Demikian firman-Nya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, simpan itu di lubuk hatimu. Terus? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka. Karena itulah, apa itulah yang kamu simpan? Karena itulah apa yang kamu simpan itu yang menjadi kehidupan bagi kamu dan saya yang mendapatkannya. Dan apa? Kesembuhan bersama-sama apa? Bagi seluruh tubuh mereka, tubuh kita. Katakan amin, katakan haleluya. Ayo kita tepuk tangan, bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Apa yang kita simpan, yang kita bisa lihat dengan terang, itu yang menjadi kehidupan, itu yang menjadi kekuatan, itu yang menyembuhkan kita, memberkati kita. Nah, bagian yang terakhir, kita mau melihat ini secara jelas dan bersyukur. Di dalam bagian yang terakhir, Tuhan katakan begini. Ia pun bangun, Markus 4 ayat 39, ia pun bangun menghardik angin, dia bukan menghardik danau, dia menghardik angin karena angin ini yang membuat ombak. Kemudian kepada danau yang berombak itu dia berkata, teduhlah. Teduhlah. Dia berkata menghardik angin itu bagaikan pendakwaan yang masuk ke dalam pikiran kita, dihardik, baru dia berkata kepada danau, teduhlah, teduhlah. Nah kemudian dia katakan begini ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Markus 4 ayatnya yang ke-40. Bersama-sama kita baca. 2 ia. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Amin. Tuhan tidak bermasalah kalau kamu takut. Tapi Tuhan tidak mau kamu ketakutan. Makanya ada kata begitu takut. Untuk itu Tuhan memanggil kita sekarang untuk mengetahui siapa kita di dalam Dia. Mengapa kamu tidak percaya? Dengan bahasa yang lain, ketidakpercayaanmu akan membuat kamu menjadi takut. Kalau kamu percaya, kamu tidak akan takut. Tuhan mau kamu percaya. Di dalam menghadapi badai kehidupan, di dalam kitab Ayub ada sebuah rahasia. Ayub 39 pada ayat 29 sampai ke 33. Pastor Berti akan baca dengan kuat, dengan tegas, dan biarlah kita diberkati. Ayub pasal 29, Ayub 39 ayat 29 sampai 33. Dan kita akan tutup session ini di bagian ini. Demikian firman Tuhan. Oleh pengertian muka burung elang terbang, mengembang sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dan dari sana ia mengintai mencari mangsa dan dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah dan di mana ada yang tewas disitulah dia.
Ini ayat yang susah dipahami kalau kita tidak paham bahwa Yesus pernah mengajar murid-murid, semua yang ditulis itu tentang dia. Ini berbicara elang, Raja Wali, atas kehendak muka, atas pengertian muka. Artinya bukan pengertian kita, bukan kehendak kita. Dengan bahasa yang sederhana, inilah kehendak Bapa Sorgawi. Ini adalah pengertian dari Bapa sendiri. Apa? Burung Raja Wali, emaknya di atas itu gambaran Yesus yang ada di surga, mengamati kita semua. Tapi ada di bawah anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Anak-anak Raja Wali. Dikatakan di mana yang tewas, bahasa aslinya bukan tewas, sebenarnya tewas begitu, tapi di mana ada orang yang dikorbankan, pierce, dibolongin, dipaku. Itu gambaran Yesus yang disalib. Di situ berkerumun orang. Ini gambaran orang yang berkerumun menerima korban tubuh dan darah Yesus. Jadi ketika kamu dan saya menghadapi badai, di mana kehadiran Yesus? Yesus hadir di dalam kita, yes. Tetapi dia juga bersama kita. Di dalam jiwa kita, pemikiran kita. Hadir bersama kita. Ketika kita menerima tubuh dan darahnya. Tadi sudah diundang untuk siapkan roti dan anggur. Karena waktu kita menerima tubuh dan darah, itulah gambaran kita anak-anak Raja Wali. Yang menghadapi badai dengan apa? Merentangkan sayap. Itu kehendak Bapa. Dengan bahasa lain, ketika badai datang, rest. Rest, bukan stres, rest. Deeply rest. Rest, tenang, percaya. Dan menerima tubuhnya, darahnya. Inilah yang Daud bilang. Di hadapan musuh-musuhku engkau menghidangkan makanan bagiku. Inilah yang dikatakan kepada kita janji. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Waktu Paulus ngomong kepada Timotius, apa yang aku sampaikan kepada kamu di hadapan orang banyak, ajarkan itu kepada orang yang dapat mengajar orang lain. Paulus bilang begitu kepada Timotius, apa yang ajarkan kepada kamu di hadapan orang banyak, kamu ajarkan itu kepada orang yang dapat mengajar orang lain. Dia bicara tentang dirinya, orang yang diajarkan, kemudian orang yang diajarkan oleh orang yang diajar untuk mengajar orang lain, alias 4 generasi. Dan 4 generasi inilah yang Tuhan bilang di kitab Keluaran 20. Kalau kamu tidak menyembah Tuhan, untuk orang-orang yang membenci Tuhan, sampai keturunan ketiga dan keempat akan ada kutuk. Tapi bagi kita, di dalam Yesus, Tuhan mau, kenapa Tuhan bilang kau pergi, ajarkan, muridkan mereka. Karena Tuhan mau mempersiapkan berkat sampai 4 generasi. Haleluya. Tuhan mau kasih tahu semua kutuk itu sudah tidak berlaku lagi atasmu dan atasku. Haleluya. Kenapa tidak berlaku? Karena dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Karena kita menjadi satu dengan tubuh dan darahnya. Karena kita selalu sadar bahwa hidup kita bukan milik kita, tapi milik Yesus. Dan kita serahkan seluruh kehidupan kita untuk percaya. Dan biarlah hari ini kamu diberkati. Boleh taruh tanganmu di dada satu. Dan saya mau berdoa, kalau kamu ada yang sakit hari ini, biarlah ada kesembuhan. Biarlah kamu sadar, di tengah keadaanmu yang sakit, Tuhan hadir menyembuhkan dirimu. Kalau kamu punya masalah ekonomi hari ini, percayalah dia ada untuk memberkatimu. Dia punya berbagai cara untuk menyiapkan bagimu apa yang tidak engkau pikirkan. Kalau engkau punya masalah keluarga, percayalah dia hadir dan akan mengumpulkan keluargamu. Dan menjadikan keluargamu, keluarga kita semua dipulihkan sempurna. Dan kalau ada ketakutan tentang masa depan, percayalah dia yang berkuasa atas masa depan. Dia juga yang mengasihimu. Dan dia juga yang ada di dalammu. Kalau kamu punya masalah tentang bisnis, karir, atau tidak ada pekerjaan, berbahagialah. Karena iman Tuhan sanggup memberkati pekerjaan tanganmu. Dan biarlah ia memerintahkan berkat kepadamu. Karena hari ini dia tahu. Semua badai kehidupanmu tidak akan dapat membatalkan janjinya. Menanglah menghadapi badai kehidupan. Because of Jesus Christ. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang sakit sembuh. Yang luka pulih dan kita semua diberkati. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin.
Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita telah diberkati luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Menang menghadapi badai kehidupan. Yang pertama, serahkan segala masalah kita, karena Bapa sedang mengerjakan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesus ada bersama-sama di dalam kita. Kita tidak pernah sendirian. Dan ketiga, bahwa pandang Yesus yang dapat melakukan apa saja yang kita perlukan. Jangan batasi imanmu, karena kuasanya tidak terbatas. Dan biarlah setiap kita boleh menjadi pemenang dan berani menghadapi setiap badai kehidupan kita. Dan saat ini sebagai tanda ucapan syukur, kita akan memberi persembahan. Selamat memberi dengan sukacita. Saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, amin. Kita akan menerima anugerah yang terbesar, yaitu menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan roti dan anggur. Mari kita angkat roti saja. Percayalah, Tuhan ada di dalam kehidupan kita, menyertai kita, bahkan Dia berdiam di dalam kita, kita berdiam di dalam Dia. Mari kita angkat roti ini sambil mengingat kasih-Nya, mengenang kasih-Nya yang begitu besar. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di tengah badai kehidupan yang harus kami hadapi, kami dapat melihat dan merasakan kehadiran dan kasih-Mu yang begitu dahsyat. Kehangatan kasih-Mu yang menyertai kami sehingga kami tidak ketakutan. Kami percaya ada berkat dan rancangan-Mu yang ajaib, yang luar biasa, yang Kau berikan bagi kami. Urapi kami untuk bisa melihat dengan jelas, dengan terang, apa yang Kau sediakan bagi kami. Hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, bahkan sampai kehidupan yang akan datang. Bahwa sampai generasi ketiga dan keempat, Engkau akan memberkati kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Maka terima kasih dan bersyukur karena oleh anugerah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipersembahkan di atas kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Segala dosa kami telah diampuni, kami disucikan, menerima anugerah kebenaran.
Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit kami sembuh. Kami tidak akan terkapar sakit. Siapapun yang sakit sembuh hari ini. Dari kepala ke kaki tubuh kami sehat sempurna. Kami dibebaskan dari kutuk dan diberkati. Hidup di dalam kemuliaan oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin kami untuk hidup bagi kemuliaan Bapa. Kami berterima kasih ya Bapa di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, tetelestai, semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Kami bersyukur. Kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan dan menerima jaminan keselamatan yang kekal. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita, dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Inilah yang dimaksud kitab Ayub. Anak-anak Raja Wali menghirup darah. Kita menerima darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya kita semua menerima kekuatan, menerima kemenangan, menerima kuasanya menghadapi badai kehidupan. Bersama-sama dengan iman, Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni, kami memperoleh pendamaian, kami memperoleh penebusan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami memperoleh perlindungan yang sempurna. Menghadapi badai kehidupan kami dimeteraikan untuk menjadi pemenang. Yaitu kami tidak ketakutan, kami percaya Engkau hadir menyertai kami. Kasih karunia-Mu dan anugerah kebenaran-Mu berlimpah-limpah atas kami. Untuk kami hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Menang menghadapi semua badai kehidupan. Dan kami semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Ciptaan yang baru. Mempelai Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang kudus. Yang tidak bercacat celah. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, dengan pengucapan syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak zaitun di tangan saudara, kita doa untuk minyak zaitun ini. Kita bersyukur kita semua oleh kuasa Roh Kudus menjadi bait sucinya Bapa. Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita. Roh Kudus memenuhi kita. Dan kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Kita terima minyak ini. Dimanapun minyak ini dicurahkan, ada mujizat, ada kuasa, ada kelepasan, ada perlindungan, ada berkat, ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah. Dan kita imani kita adalah kebenarannya Bapa di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah yang sakit semuanya disembuhkan, setan-setan dipatahkan kuasanya dan kita semua diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti fellowship dari Grace of Christ Community Church. Hari ini saya percaya kita semua sangat diberkati. Amin, puji Tuhan. Mari dukung pelayanan ini di mana kabar baik akan kita beritakan selalu dari tempat ini. Dan kita percaya oleh kuasa Roh Kudus kabar baik yang kita beritakan akan sampai kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus.
jiwa-jiwa yang ada di ujung-ujung bumi bahkan, seperti yang Yesus Kristus pernah janjikan. Terima kasih buat semua dukungan saudara. Di layar saudara kami sediakan nomor rekening Bank BCA di mana saudara boleh transfer. Di Bank BCA nomor 8700 133 177. Dan juga Bapak Ibu boleh transfer melalui Bank BCA yaitu persembahan persepuluhan online di 8700 105 777. Dengan sukacita, saya percaya Roh Kudus yang menggerakkan saudara, siapapun saudara, untuk memberkati pelayanan ini dan apa yang saudara taburkan melalui pelayanan Grace of Christ Community Church, semuanya itu akan diberkati berlipat kali ganda, bahkan diperhitungkan menjadi kebenaran bagi saudara. Puji Tuhan. Dan di dalam kebenaran, semua yang saudara butuhkan, kami sangat percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dengan segala kelimpahan yang Tuhan punya. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga dari Grace of Christ Community Church ada nomor-nomor telepon di layar saudara, yaitu para pastor. Kami siap melayani Bapak Ibu, telepon kami, WA kami. Kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin, puji Tuhan. Dan juga kita punya program setiap pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan berdoa bersama-sama di tempat kita masing-masing. Ya, kita percaya kita akan berdoa buat keluargamu dan keluargamu akan menerima yaitu berkat kesembuhan, pemulihan. Percaya bisnismu akan Tuhan berkati dan Tuhan sanggup memberi yang terbaik. Dan juga untuk pelayanan GCC, untuk gereja-gereja lain kita akan berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat semua pelayanan Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan kami juga minta dukungan saudara supaya pelayanan GCCC yang basisnya YouTube atau online semakin banyak lagi dikenal, memberkati banyak orang. Itu sebabnya setiap kali saudara membuka link YouTube GCC, saudara jangan lupa tekan tombol like dan kolom komen tolong diisi Bapak Ibu. Amin. Karena itu akan sangat mempengaruhi di dalam pelayanan kita secara online. Dan jangan lupa tombol subscribe-nya juga dipencet. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala, Bapak Dr. Yosua Tumakaka. Saya undang saudara untuk berdoa bersama-sama sebagai pengucapan syukur kita. Karena kita telah menerima semua yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Mari saya undang kita berdoa bersama-sama di tempat saudara. Bapa, kami bersyukur untuk fellowship yang luar biasa pada hari ini. Kami semua telah diberkati oleh kuasa Roh Kudus. Kami memperoleh pengenalan akan Bapa satu-satunya yang benar. Dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Bapa, terima kasih kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, menjadi mempelai kudus-Mu di akhir zaman. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah-buah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bapa, terima kasih. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Dan ini adalah saat yang paling tepat untuk mengatakan seperti yang Tuhan katakan, karena saudara semua sudah berada di rumahmu masing-masing.
Pergilah, bagikanlah apa yang telah engkau dengar. Bahkan jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Dan Tuhan Yesus menyertai setiap pelayanan saudara dengan berkat yang luar biasa. Karena di tanganmu ada kuasa, ada mujizat. Dan biarlah mereka mengenal Yesus yang baik, yang begitu mengasihi kita semua. Terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah atas kita sekalian. Memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Yesus Kristus, Yeshua Hamasiah datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.